saat kesaksian dari pihak penyidik kepolisian yang dihadirkan oleh jaksa, dia menolak semuanya atau menyangkal semua pernyataan dari pihak penyidik. Ibu sebagai seorang ahli psikiater melihat elakan Ahmad Zoni mengelak membantah semua seperti apa nih Bu? Ya, sekarang kalau kita lihat dalam persidangan keseluruhan dari Ahmad Zoni kan sudah sangat jelas adanya mafia di balik itu. Sudah sangat jelas masa dia sampai di Nusa Kambangan. Jadi di sini pasti ada hal-hal lain. Tinggal hal-hal lain ini mau diungkap atau justru mau ditutupi. Tapi sebetulnya alangkah kurang adilnya kalau misalnya dia sudah begitu terancam sebelumnya, akhirnya sekarang kembali lagi terjadi penekanan. Jadi mestinya lebih baik dimanfaatkan untuk bisa dibongkar apa yang terjadi di lapas. Karena pasti Ahmad Zoni punya banyak rahasia. Rahasia itu mau dibongkar atau mau tidak dibongkar. Di saat di lapas sebelum dia dipindahkan lah, dia merasa ada intervensi Bu dari pihak, ya ada bisa dibilang oknum pihak polisian lah, yang menyebabkan dia saat menulis BAP dan menyatakan pernyataan BAP tersebut dia bilang saya ada ditekan gitu. Ini kita bisa mempercayai seorang Ahmad Zoni kan? Ya, kalau misalnya kira-kira sekarang kita tidak bisa apakah kita percaya pada Ahmad Zoni atau tidak, tapi kita lihat secara keseluruhan. Ini kan sudah menyangkut mafia yang besar, bukan mafia kecil. Kalau mafia besar, ya kira-kira ada penekanan, walaupun tidak bisa kita pastikan. Tapi Bu, kita memang tidak bisa pungkir ya, bisa kita lihat dari dulu sampai sekarang banyak sekali oknum dari pihak sipil, pihak lapas lah ya, dan juga pihak polisian yang bisa dibilang bermain di dalam lapas tersebut, yang tidak mungkin lah barang haram tersebut bisa masuk ujuk-ujuk dalam tanpa ada orang luar yang masuk ke dalam. Nah itulah Ahmad Zoni yang bongkar. Tapi dari pihak penyidik kemarin membantah semuanya Bu. Gimana? Ya, karena itu semua itu harus dikembalikan dengan logika. Kan lapas punya tim, semua itu dengan penjagaan sangat ketat. Kalau misalnya ada yang masuk, apa mungkin hanya satu orang membuat semuanya itu masuk? Pasti itu satu tim lagi kan, secara logika. Kita sekarang hanya bisa main logika karena kita tidak bisa melihat sendiri. Tapi kita bisa berpikir apa yang masuk akal. Dan kenapa ini terjadi jauh sebelumnya, jauh sebelum ada Ahmad Zoni kan juga sudah terkenal masalah permainan narkoba di lapas. Berarti bisa dibilang dengan adanya sosok Ahmad Zoni yang sudah dikenal luas sebagai public figure yang dikenal, bisa dibilang Ahmad Zoni juga bisa dibilang sebagai tunggal atau kambing hitam Bu, makanya Ya, dia merasa seperti itu atau ya jelas harus ada kambing hitamnya. Siapa yang dijadikan kambing hitam? Kalau dilihat situasi sekarang, kan ada sekian orang yang dijadikan kambing hitam. Tapi kambing hitam utama kan di Ahmad Zoni. Jadi ya wajar aja bahwa dia juga harus ditekan. di saat gimana Bu? Ya, ini kan semuanya kita tidak tahu persis. Tapi itu masalah yang biasa dengan cara. Hanya itu saja. Kalau mau membongkar, ya semua didukung untuk terjadinya pembongkaran. Tapi kalau justru mau ditutup-tutupi, ya mau bagaimana lagi? Bu, tapi Ahmad Zoni Sekarang kita harus melihat bahwa seorang kecanduan bisa saja menyesal. Tapi biasanya kalau sudah sampai kesekian kalinya, kalau ada suatu upaya untuk tidak memakai, tapi nantinya pakai lagi, itu kebiasaannya. Siapa tahu ini Ahmad Zoni bisa betul-betul sembuh. Tapi kalaupun sembuh itu umumnya lewat suatu tahapan. Apakah Ahmad Zoni ini juga pakai sistem lewat tahapan, di mana pada saat awalnya dia sembuh kemudian kambuh lagi. jadi bisa dibilang sulit Bu seorang pengguna narkoba untuk Biasanya kalau sudah parah itu sulit, tapi walaupun kita tidak bisa mengatakan tidak mungkin. Tapi Ibu setuju dengan hukuman mati bagi seorang pengedar? Kalau untuk pengedar itu boleh saja hukuman mati.
untuk pemakai ya sebetulnya dia kan korban, dia kan orang stres. Jadi mestinya ya direhabilitir. Tapi kalau bagi pengedar, sekarang peredaran sudah begitu besar. Coba kalau peredaran tidak ada atau minim, Ahmad Sony juga belum tentu pakai. Tapi kalau pemakainya sudah 4 kali, 5 kali, 7 kali, itu gimana, Bu? Tetap rehabilitasi aja, Sekarang tidak kita bayangkan saja, kalau di mana-mana ada peredaran, maka orang ada masalah kecil langsung pakai, masalah kecil langsung pakai. Tapi coba peredaran itu susah, nyarinya susah, maka dia harus pergi tempat jauh untuk mendapatkan narkobanya. Dalam perjalanan jarak jauh itu dia sudah sadar dan dia nggak jadi. Jadi intinya menurut Ibu, peran penting dari keluarga dekat lah yang membuat. Peran penting bukan hanya keluarga, peran penting dari peredaran pada saat ini itu yang harus diatasi, dan juga dari keluarga. Bisa dibilang lingkungan sekitar itu, teman dekatnya juga ngaruh. Termasuk teman dekatnya, termasuk teman yang untuk sama-sama pakai narkoba.